Terima kasih Rejosari Channel sudah mendapatkan Google AdSense. Ini artinya tinggal selangkah lagi bahwa Rejosari Channel semoga saja akan semakin berkembang. Ceritanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rejosari Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Rejosari Channel. Yang belum, bolehlah untuk di subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya biar tahu video-video kami maupun yang sebelumnya ataupun yang video-video kami yang akan kami tayangkan pada konten-konten berikutnya. Terima kasih Rejosari Channel sudah mendapatkan Google AdSense. Ini artinya tinggal selangkah lagi bahwa Rejosari Channel semoga saja akan semakin berkembang. Ceritanya adalah Rejosari Channel ini sudah mulai bikin channel itu sudah pada bulan Agustus 2017. Namun tidak pernah mengupload konten apapun, sehingga pada sampai bulan Maret 2020 ini kami coba untuk mengupload beberapa konten yang berkaitan dengan bantuan-bantuan yang diturunkan oleh pemerintah pada saat itu, karena pada saat bulan Maret itu sedang rame-ramenya berkaitan dengan bantuan karena adanya pandemi COVID-19, sehingga kami berinisiasi untuk memberikan pencerahan kepada warga yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, dan alhamdulillah bulan November sudah dapat 1000 subscribe dan juga 4000 jam tayang, sehingga kami mengajukan monetisasi. Setelah dimonetisasi, kemudian kami mendapatkan Google AdSense, dan minggu ini kami mendapatkan Google AdSense. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan waktunya, memberikan datanya juga untuk menonton konten-konten kami, dan semoga semakin berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk semuanya saja. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin memulai atau ingin jadi YouTuber, ada beberapa tips dari kami bagaimana cara memulai dari YouTuber untuk pemula. Yang paling utama ini adalah teman-teman mulai saja dulu. Nggak usah mikirin alatnya apa, kameranya bagaimana, lightingnya bagaimana, terus mic-nya bagaimana. Nggak usah dipikirin. Yang penting kalau punya HP ada kameranya, tinggal dimulai saja. Rejosari Channel memulai bikin konten ini hanya menggunakan Oppo A37 saja, yang serba terbatas, namun yang terpenting bisa jelas audionya dan jelas kameranya. Udah jalan dulu. Dan yang paling pasti, konten pertamamu itu akan menjadi konten yang terjelek yang pernah kamu bikin, yang pernah teman-teman bikin. Jadi ya nggak usah dipikirin. Setelah konten kamu jadi, sudah kamu upload di YouTube, langkah yang kedua adalah sebarkan YouTube-mu ini ke mana-mana di media sosial, mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, mulai dari WA, story, grup-grup di WA, dan juga ada di Twitter juga bisa. Namun yang terpenting jangan nyepam. Kalau nyepam ini sudah tidak baik. Dan juga sebarin di grup-grup itu yang relevan dengan apa yang menjadi konten teman-teman semuanya. Jangan asal nyebar, jangan asal disebar. Grup-grupnya bapak-bapak, konten teman-teman ini berkaitan dengan jogging, kan enggak pas. Ini yang kedua. Langkah yang ketiga adalah tentukan niche-mu atau topik yang akan dibuat channelmu, karena itu nanti akan menentukan siapa subscribe-mu, siapa viewer-mu, dan siapa penggemar-penggemar teman-teman semuanya. Yang terpenting niche itu dulu. Tentukan topikmu, berfokus pada satu topik saja. Seperti Rejosari Channel ini berfokus kepada bantuan-bantuan yang diturunkan oleh pemerintah pada awalnya, kemudian mengembangkan
untuk konten-konten yang berkaitan dengan kependudukan, perpindahan, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting di awal adalah niche dulu supaya teman-teman ini bisa mendapatkan subscribe. Yang keempat adalah bangun komunitas. Silahkan di konten-konten itu ada kolom-kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari viewer atau dari subscriber, silahkan ditanggapi. Ini akan membangun komunitas antara pembikin konten dan juga viewer. Jadi ada interaksi antara satu dengan yang lain sehingga terjadi chemistry. Mereka membutuhkan merasa diperhatikan. Otomatis dia akan merasa senang, kemudian tanpa sungkan-sungkan untuk mau mensubscribe. Seperti contoh, setiap konten-konten di Rejosari Channel banyak sekali komentar-komentar dan kami usahakan untuk kami komentari, untuk kami jawab sesuai dengan tema dari konten-konten tersebut. Jadi selalu berinteraksi dengan para subscriber, dengan juga para viewer agar lebih terbangun hubungan antara yang satu dengan yang lain. Saran yang kelima, ikuti aturan main di YouTube karena YouTube punya aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan. Mulai dari bagaimana cara membuat thumbnail, bagaimana cara membuat judul, dan bagaimana cara mengisi dari deskripsinya. Kemudian ada tag-nya, apakah sudah diisi, ada iCat-nya, kemudian ada layaran di akhir. Macam-macam itu harus diikuti. Karena apa? Kalau tidak diikuti, maka seberapapun teman-teman ini mengupload banyak konten, kalau aturan-aturan algoritma dari YouTube tidak diikuti, ini juga akan kesulitan untuk mendapatkan subscriber, mendapatkan viewer, kecuali YouTuber yang sudah besar, mereka sudah tidak memerlukan itu lagi, tidak masalah. Tapi kalau bagi YouTuber pemula, algoritma YouTube ini harus diikuti supaya apa? Supaya orang yang melihat di dalam konten teman-teman bisa terdeteksi. Saran yang keenam adalah konsistensi. Artinya apa? Bahwa teman-teman kalau mau jadi YouTuber betulan, konsisten minimal 1 minggu 1 konten. Dan tentukan kontennya mau konten apa. Karena kalau bikin konten mau jadi YouTuber tapi ogah-ogahan, otomatis. Karena setiap kali konten itu akan menghasilkan pembelajaran, menghasilkan ilmu yang baru. 1 bulan baru upload sekali, ogah-ogahan. Bagaimana channelnya mau berkembang? Jadi konsistensi minimal 1 minggu 1 konten. Syukur 2 konten dalam 1 minggu itu akan lebih baik, karena akan semakin banyak konten yang diupload, maka akan semakin banyak belajar ilmu-ilmu tentang per-YouTubean. So, konsistensi teman-teman semuanya sangat dibutuhkan kalau mau menjadi YouTuber. Saran yang ketujuh, bagaimana menjadi YouTuber adalah bangun channel teman-teman ini secara natural dan alami. Artinya nggak usah pakai sub for sub, beli sub for sub, kemudian mampir di channel orang lain, bikin komentar, mampir dong bang, sub for sub dong bang, ayo di subscribe channelku bang, nanti saya subscribe balik. Nggak baik banget. Mending bikin komentar pada channel orang lain tentang kontennya. Pasti komentar teman-teman akan dilihat oleh viewer di channel orang lain dan tertarik dengan channel teman-teman semuanya. So, jangan beli sub for sub, tidak baik buat kesehatan channel teman-teman semuanya. Tips yang ke-8 adalah bikin konten yang banyak dicari orang. Seperti contoh Rejosari Channel dulu ketika membangun awal channel adalah apa yang banyak dicari orang sekarang. Oh, ternyata masalah bantuan pada waktu meledaknya COVID-19, masalah bantuan apa saja, UMKM dan lain sebagainya. Akhirnya saya bikin konten yang berkaitan dengan bantuan UMKM dan ternyata banyak sekali viewer dan juga subscriber berawal dari bantuan-bantuan. Bikinlah konten yang banyak dicari. Tip yang terakhir atau saran dari kami yang ke-9 adalah segera lakukan untuk
bikin konten dan jangan dijadikan beban. Artinya apa? Kalau bikin konten kok jadi beban, aduh saya belum bikin, apalagi kok bikin kontennya hanya karena uang, ingin dapat penghasilan, maka saya pastikan channelnya tidak akan bertahan lama. Makanya enjoy saja, upload, pelajari, bikin konten lagi, upload, pelajari apa yang kurang, bikin konten lagi, nanti akan semakin berkembang, ilmu kita semakin bertambah. Karena hal yang paling utama bikin konten adalah dapat ilmu baru yang tidak diduga sebelumnya. Demikian itu yang dapat kami sampaikan di Rejosari Channel. Terima kasih yang sudah subscribe, mendukung Rejosari Channel. Jangan lupa untuk loncengnya diklik juga supaya kami bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di, Mbok Di, saya punya konten. Silahkan ditonton lah. Jangan sampai lupa